Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Fa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu abawaba asyaiton. Artinya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Tetapi apabila engkau ditimpa sesuatu hal yang tidak mengenakan, yang tidak engkau sukai, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan yang sebaliknya, pasti yang terjadi pun akan demikian ataupun yang sebaliknya. Karena berandai-andai itu ataupun ucapan kalau itu akan membuka pintu-pintu bagi syaitan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan beberapa pesan dari Rasulullah. Pertama, kita mengetahui bahwa mukmin yang kuat di sini maksudnya mencakup segala hal-hal yang positif. Kuat dalam masalah imannya terutama, kuat dalam masalah ilmunya, kuat dalam masalah finansialnya ataupun ekonominya, dan juga al-quwatul jasadiyah, kuat secara fisik. Tetapi yang utama di sini adalah kuat secara iman, kuat dalam hal akidah. Nah, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Tetapi setiap orang-orang yang beriman, seluruh kaum mukminin dengan keimanannya tersebut, baik yang kuat ataupun yang lemah, masing-masing memiliki kebaikan. Walaupun mukmin yang kuat lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam hal-hal yang positif, di dalam hal yang bermanfaat bagi kita, sambil meminta pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukan aktivitas, kita tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan kita. Karena kemampuan itu, kekuatan itu sejatinya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah melarang kita dari merasa lemah, dari merasa tidak mampu. Karena hakikat dari lemah itu sebenarnya adalah hal yang negatif. Dan kita dilarang oleh Rasulullah untuk bersikap lemah. Bahkan di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sering kita bacakan di pagi dan sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan rasa malas. Termasuk itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berlindung dari sifat lemah dan malas. Lalu kemudian kita harus rela dengan takdir Allah, kita harus menerima ketentuan Allah. Jika sesuatu hal yang tidak mengenakan ataupun kurang kita sukai,
kita alami ataupun terjadi kepada kita, maka kita jangan mengatakan seandainya melakukan yang sebaliknya, maka pasti yang terjadi pun akan kebalikannya juga. Karena hal yang demikian itu akan membuka pintu-pintu bagi setan untuk memperdaya dan menggoda kita. Baik, sampai di sini pembahasan hadis kita yang ringkas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.